Halo, selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu proyek pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Christopher Dihu, NIM saya 220030052. Perkenalkan, nama saya Ika Adek Tidi Septia Manggala dengan NIM 2200303746. Perkenalkan, nama saya Made Wendy Bagi Putra dengan NIM 2200300245. Perkenalkan, saya Agus Yogadi Pranacita dengan NIM 2200305004. Topik yang kami kerjakan di sini tentang sistem perpustakaan, di mana transaksi utamanya itu pada menu readlist. Untuk fitur yang terselesaikan, menurut saya sudah semua. Dan kendala yang kami hadapi saat membuat proyek ini tuh pada awalnya banyak sekali error dan mungkin dari waktu juga. Sebelum masuk ke sistemnya, mungkin saya jelaskan dulu ya kontribusi yang dilakukan oleh anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri itu mengerjakan main menu, menu buku, menu penerbit, menu penulis, menu readlist, menu user. Terus ada model buku, model penerbit, model penulis, dan model readlist. Untuk teman saya Wendy, dia mengerjakan screen helper dan initial data. Teman saya Teddy juga mengerjakan initial data dan teman saya Gus Yoga mengerjakan model user. Kita langsung run saja sistem ini. Di sini kita menggunakan username admin dan password admin. Pada main menu terdapat 5 menu utama. Yang pertama data buku, data user, data penulis, data penerbit, dan readlist. Kita pertama masuk ke data buku dulu. Sini bisa masukkan pilihan satu. Di menu buku kita bisa melihat daftar buku, tambahkan buku, edit buku, dan hapus buku. Kita melihat daftar buku di sini. Nah, di sini daftar bukunya sesuai inisial data yang diinputkan ada berjumlah 10 dan ada ID, judul, penulis, penerbit, dan tahun terbitnya. Kita bisa menambahkan buku di sini. Kita bisa masukkan ID buku, nama penerbitnya, dan tahun rilisnya. Ada notifikasi buku berhasil ditambahkan. Lihat. Bisa dilihat di sini pada daftar buku sudah tertera di ID 11 ya. Judulnya wanted. Dari penulis, penerbit, dan tahunnya juga. Terus kita bisa edit juga. Misalnya kita mau mengedit nomor 11 yang tadi kita tambahkan. Kita bisa masukkan judul baru. Nah, di sini kita bisa kosongkan jika tidak ingin mengubah. Data buku berhasil diperbarui. Kita lihat lagi. Nah, di sini judulnya sudah menjadi Andi seperti yang diinputkan tadi ya. Kita bisa hapus buku juga. Sini ada daftar buku yang ingin dihapus. Jadi tinggal masukkan ID yang mau dihapus, misalnya ID 11. Di sini kita langsung diberikan pilihan ingin menghapus buku ini atau tidak. Jadi kalau kita mau menghapus bukunya, bisa langsung tekan Y saja. Sini buku berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Bukunya sudah terhapus. ID 11 sudah tidak ada ya. Kembali dulu. Kita berikutnya ke data user. Di daftar user ada ID, username, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan password. Kita bisa tambah data user, misalnya ID 4. Ini ya, passwordnya. Kita suruh masukkan alamat, alamat. Tanggal lahir juga ya.
sini data user berhasil ditambahkan. Kita cek lagi. Nah, di sini user dengan ID 4 dengan username Wendy sudah berhasil ditambahkan. Bisa dilihat di daftarnya. Kita bisa edit kembali juga. Misalnya kita masukkan 4, kita edit lagi. Ganti misalnya alamat dikosongkan, tanggal lahir baru, misalnya user pasti diupdate, kita cek lagi. Bisa dilihat di ID 4, tadi yang tadinya Wendy sudah jadi Stephen, sudah berhasil. Kita bisa hapus juga usernya. Ditampilin lagi, terus ditanya sama seperti menu-menu buku tadi. Bisa jadi ingin menghapus. Kembali dulu, kita berikutnya masuk ke menu data penulis ya. Nah, di sini penulis juga punya ID di input, di initial data ada 10. Ada ID, nama, tanggal lahir dari penulis, buku pertama, dan jenis bukunya. Kita tambah penulis. Misalnya kita tambah 11 ID-nya. Penulisnya Andi. Tanggal lahirnya. Buku pertamanya misalnya jenis bukunya novel. Sini ada notifikasi penulis berhasil ditambahkan. Kita lihat daftar penulis lagi. Di daftar penulis sudah tertera nomor 11 Andi dengan buku pertamanya Harry Potter. Beserta tanggal lahirnya juga. Kita bisa edit lagi juga sama seperti menu-menu sebelumnya. Di buku pertama misalnya kita rubah jenis bukunya sama novel. Kita lihat daftar penulisnya. Di sini sudah terupdate juga, namanya Stephen, tanggal lahirnya berubah, sama buku pertamanya juga berubah. Kita mau hapus, sini masukkan ID Stephen. Kita diberikan pilihan lagi, jadi kita langsung lihat saja untuk menghapusnya. Penulis berhasil dihapus. Kita lihat, bisa dilihat udah nggak ada ya 11-nya, penulis 11. Tadi ke penerbit keempat, kita bisa lihat daftar penerbitnya di sini. Ini juga sama, punya ID, terus namanya, terus kepala penerbitnya, sama terbitan pertamanya tahun berapa. Misalnya kita tambah penerbitnya, ID penerbitnya misalnya 11, nama penerbitnya, kepalanya, dan tahun terbitan pertamanya. Penerbit sudah ditambahkan, kita lihat. Sini juga sudah ditambahkan di ID 11, namanya penguin, kepala penerbitnya Andi, sama tahun terbitnya. Kita bisa ngedit juga. Kita ingin edit ID 11, kita bisa edit penerbit. Saya nama penerbit barunya, terus kepala penerbitnya, tahun terbitnya. Ini berhasil diupdate, kita lihat. Nah, di sini ID 11, namanya kepala penerbitnya sudah terupdate. Kita ingin hapus, sama seperti tadi, ID 11, tinggal lihat saja, langsung terhapus. Lihat, udah nggak ada ya, daftar penerbitnya. Sekarang kita kembali, kita masuk ke menu transaksi utamanya, yaitu retlist. Di sini kita sebagai admin bisa melihat retlistnya user, menambah buku ke retlistnya user, mengedit retlistnya user, sama menghapus retlistnya user. Karena sistemnya sistem perpustakaan, kita bisa melihat user. Nah, di sini sebelum kita melihat user retlist dari user, kita harus
memasukkan ID dulu, user mana yang ingin dilihat. Misalnya kita melihat user yang ID pertama, Raden. Nah, di sini Redlist untuk Raden masih kosong ya, terlihat. Terus kita mau menambah buku ke redlistnya Raden. Nah, di sini juga diminta kita tambah ke nomor 1, ya, Raden. Nah, di sini muncullah daftar buku yang diinput di initial data kita. Misalnya kita mau meng-add judul buku yang ID pertama, One Piece. Sini ada notifikasi buku berhasil ditambahkan ke redlist Raden. Kita bisa melihat redlistnya. Nah, redlist untuk Raden di sini sudah muncul ya, One Piece. Jadi sudah lengkap dengan nama penulisnya sama tahunnya. Kita tambah lagi misalnya, Harry Potter ke redlistnya Raden. Kita lihat lagi, ini sudah ditambahkan ya dengan ID 3 Harry Potter. Jadi untuk redlistnya Raden sudah diupdate. Terus kita coba melihat redlistnya Andi. Nah, di sini juga masih kosong. Jadi hanya ditambahkan ke username yang diinput saja. Misalnya kita edit di sini menu ketiga, sama kita harus memilih username-nya dulu. Misalnya kita mengeditnya Raden. Di sini disuruh memasukkan ID buku yang ingin diganti. Misalnya kita mau mengganti yang ID buku yang ketiga. Nah, di sini disuruh kita untuk memasukkan ID buku yang baru. Misalnya saya ingin menggantinya dengan ID yang kedua, The Great Gatsby. Di sini ada notifikasi buku berhasil diganti dalam redlist Raden. Kita lihat redlistnya lagi. Jadi kita pilih buku. Di sini kita lihat untuk redlistnya Raden sudah diupdate dari yang ID 3 Harry Potter tadi sudah berganti ya menjadi Great Gatsby kedua. Ini saya ingin menghapus redlistnya. Saya ingin menghapus redlistnya Raden. Nah, di sini kita diberikan pilihan kita mau menghapus satu buku dari redlistnya Raden atau semuanya. Sini kita memilih menghapus satu saja ya. Nah, di sini dilihatkan lagi daftarnya, terus kita mau menghapusnya. Kita masukkan ID nomor 2 The Great Gatsby. Nah, di sini buku berhasil dihapus dari redlist Raden. Kita ngecek lagi. Sini redlist untuk Raden sudah berhasil dihapus. Jadi dengan ID 2 tadi The Great Gatsby sudah tidak ada lagi. Kita hapus lagi. Jika kita memilih hapus semuanya, maka ada notifikasi semua buku berhasil dihapus dari redlistnya. Ya, sekarang, sini redlistnya Raden sudah kosong, jadi nggak ada lagi. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 3 hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.